Salam saudaraku, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dalam sukacita bersama Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus menerangi hati dan pikiran kami, hingga kami boleh memahami firman-Mu hanya di dalam kebenaran-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Roma 12 ayat 17 sampai 21, beginilah firman Tuhan. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, memang sejak dulu sampai di zaman sekarang ini, orang lebih sering bertindak dengan dasar hukum keadilan dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Sehingga yang selalu terjadi adalah sebuah kejahatan akan dibalas dengan sebuah hukuman. Apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus dalam nas ini seolah-olah menjadi sesuatu yang mustahil. Rasul Paulus mendorong jemaat di Roma untuk menunjukkan perubahan hidup yang telah Allah kerjakan lewat tindakan nyata. Mereka harus mengalahkan naluri alamiah manusia untuk membalas dendam. Sebaliknya, mereka harus menunjukkan kasih kepada musuh, bahkan dengan memenuhi kebutuhan mereka, seperti menyediakan makanan dan minuman bagi mereka. Saudaraku, setelah Philip James Elliot atau yang dikenal dengan nama Jim Elliot dan 4 orang misionaris Amerika lainnya dibunuh oleh suku Indian Huaorani di Ekuador pada tahun 1956, tidak ada yang menyangka apa yang akan terjadi selanjutnya. Istri Jim, Elizabeth, dan satu-satunya putri mereka, Valerie, yang masih berumur 1 tahun, serta seorang saudara perempuan dari salah seorang misionaris yang terbunuh tersebut. Mereka bertiga justru mendatangi, bahkan tinggal menetap di tengah-tengah warga yang sudah membunuh orang-orang yang mereka kasihi. Selama beberapa tahun, mereka menjadi bagian masyarakat Huaorani, mempelajari bahasa mereka, dan menerjemahkan Alkitab untuk mereka. Teladan pengampunan dan kebaikan hati para perempuan itu membuat kaum Huaorani meyakini kasih Allah bagi mereka, dan akhirnya banyak di antara mereka yang mau menerima Yesus sebagai juru selamat. Apa yang dilakukan oleh Elizabeth dan rekannya merupakan contoh yang luar biasa dari sikap yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan dengan kebaikan. Dan ada banyak lagi kisah serupa yang menggambarkan bahwa sekalipun kita memiliki keterbatasan dalam kesabaran, namun ada banyak orang yang telah mengalahkan amarah dan dendam di hatinya dengan kasih. Saudaraku, sebagai minoritas, orang Kristen yang berada di kota Roma mengalami banyak penghambatan, baik dari pemerintahan maupun dari tokoh-tokoh agama Yahudi. Mereka tentu menyadari risiko yang harus mereka hadapi saat lebih memilih menyembah Yesus Kristus daripada kaisar, yakni akan menjadi musuh dan incaran orang-orang yang membenci Yesus. Sungguh apa yang mereka alami sangat menyakitkan. Orang percaya harus mengalami aniaya dan berbagai penghambatan. Bahkan bisa dipahami jika orang yang imannya ragu-ragu akan meninggalkan iman percayanya
demi hidup aman di tengah-tengah orang Romawi saat itu. Meskipun tantangan sangat berat, Paulus mengajak mereka untuk senantiasa menggunakan kesabaran sebagai benteng dan perisai bagi mereka saat di dalam kesusahan. Mereka harus percaya bahwa Tuhan akan memampukan mereka untuk bertahan dalam iman. Inilah yang menjadi ciri dari sikap Kristus yang menjadi teladan bagi para pengikutnya. Paulus mengingatkan bahwa manusia tidak mempunyai hak untuk menghakimi sesama manusia ataupun membalaskan kejahatan orang lain. Karena Allah sendirilah yang akan memberikan ganjaran yang setimpal kepada setiap orang seturut dengan perbuatannya masing-masing. Jadi orang percaya tidak perlu berusaha memikirkan dan mencari cara untuk membalas segala kejahatan yang diperbuat orang lain kepadanya. Tapi biarlah Tuhan yang melakukan kehendak-Nya kepada umat-Nya. Dalam ayat 20 dikatakan, "Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya." Saudaraku, ungkapan air susu dibalas dengan air tuba pasti tidak asing lagi di telinga kita. Ungkapan ini berarti kebaikan yang dibalas dengan kejahatan. Namun bagi orang Kristen, kita harus mampu melakukan yang sebaliknya, yaitu membalaskan kejahatan dengan kebaikan. Di ayat ini Paulus ingin mengingatkan kita bahwa meskipun kita harus menerima hinaan, difitnah, dan lain sebagainya, kita harus menunjukkan kasih kita kepada orang yang memfitnah kita. Bukan hanya mengampuninya saja, bahkan harus mampu menolongnya saat dia punya masalah. Rasul Paulus bukan omong kosong. Ia sudah mempraktekannya. Paulus mengasihi orang Romawi, juga kaisar Romawi, dengan memberitakan Injil kepada Agripa sang kaisar. Meskipun atas dasar hukum Romawi lah dia dipenjara. Itulah yang diteladankan Paulus bagi kita. Bagaimana mengasihi musuh kita sendiri. Saat kita harus membalas kejahatan dengan kebaikan, berarti kita tidak hanya menyerahkan pembalasan itu kepada Tuhan. Bukan hanya Allah yang bertindak, tapi kita pun harus bertindak. Bedanya, Allah bertindak membalaskan mereka yang berbuat jahat kepada kita, sementara kita melakukan apa yang baik bagi mereka yang telah berbuat jahat kepada kita. Jadi, orang Kristen harus mampu memberikan pembaharuan iman bagi orang lain. Paulus juga mengatakan, dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Ungkapan ini berhubungan erat dengan budaya Timur Tengah kuno, di mana seseorang yang menyesali kesalahannya, menunjukkan penyesalannya atas kesalahannya itu dengan membawa satu piring bara api di atas kepalanya. Tujuan Paulus mengatakan ini adalah dengan membalas kejahatan dengan kebaikan, pelaku kejahatan itu mungkin akan menyesal. Musuh mungkin akan mengalami pembaharuan hidup, perubahan orientasi dari gelap menjadi terang. Membalas kejahatan dengan kebaikan bukanlah suatu kelemahan atau kekalahan, sebab hal itulah yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan telah terbukti bahwa kebaikan selalu menang terhadap kejahatan. Di ayat 21 Paulus mengatakan, "Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan." Ayat ini perlu kita perhatikan. Paulus tidak bicara tentang konsep keadilan. Dia memilih bicara tentang kemenangan dan kekalahan. Tujuan terbesar dalam balas dendam sebenarnya bukan keadilan. Ini tentang kemarahan. Ini tentang kekuatan. Ini tentang menang atau kalah. Keadilan dinomorduakan. Kemenanganlah yang diutamakan. Melalui ayat 21 ini, Paulus ingin mengajarkan mengenai kemenangan yang sejati. Cara mengalahkan kejahatan bukan dengan melakukan kejahatan yang lebih besar. Jika ini yang terjadi, kedua pihak sama-sama menjadi pecundang. Keduanya sama-sama dikendalikan oleh kejahatan.
Tindakan radikal orang Kristen untuk mengalahkan kejahatan, yaitu mengubah kejahatan dengan kebaikan. Saudaraku, melalui pembacaan ini, kita diajak untuk menjadikan kesabaran sebagai perisai iman, agar kita dapat membuang jauh-jauh hasrat untuk balas dendam. Paulus menyadari benar bahwa mengalahkan kejahatan dengan kejahatan hanya akan membuat kita semakin jauh dari sifat mengandalkan Tuhan sebagai penolong dan penjaga kehidupan kita. Melawan kejahatan dengan kejahatan hanya akan menjadikan kita menjadi orang yang menderita. Jika kejahatan selalu dibalas dengan kejahatan, maka kejahatan akan terus berlanjut dan tidak akan pernah ada habisnya. Tetapi dengan menjadikan kesabaran sebagai perisai, maka kita sedang memberikan ruang bagi Tuhan untuk menolong kita agar mampu menerima kejahatan yang mengenai kita. Bahkan dengan memberikan ruang yang lebih luas bagi Tuhan, kita akan mengalami kemerdekaan atau pembebasan dari rasa sakit, dari rasa marah, rasa benci, dendam, dan lain sebagainya. Dalam Ulangan 32 ayat 35, Allah berkata, "Hakulah dendam dan pembalasan." Pembalasan atas kejahatan manusia adalah wewenang Tuhan. Kita tidak perlu menunggu untuk melihat pembalasan Tuhan itu kepada pelaku kejahatan. Kita tidak perlu menyaksikan pelaku kejahatan itu mengalami derita menurut ukuran kita. Kita perlu mengingat bahwa ukuran yang dipakai dunia untuk menghakimi manusia tidak sama dengan ukuran yang dipakai Allah. Oleh sebab itu, jangan tunggu sampai orang yang berbuat jahat itu menderita menurut kita. Serahkan saja semuanya itu pada Tuhan. Yang terbaik dan yang terindah perlu dilakukan adalah membalas kejahatan dengan kebaikan. Kebaikan merupakan senjata yang sangat ampuh dan handal untuk mengalahkan kejahatan. Teladan terbaik dalam menghadapi kejahatan adalah ungkapan Tuhan Yesus di kayu salib saat Ia memohonkan pengampunan bagi mereka yang membunuhnya. "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudaraku, bersiaplah menghadapi kejahatan sebesar apapun dengan tetap melakukan kebaikan serta berjuang untuk hidup berdamai dengan semua orang. Percayalah bahwa kejahatan tidak akan pernah mampu mengalahkan kebaikan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu ini. Engkau mengingatkan kami sebuah tindakan radikal orang percaya, yaitu membalaskan kejahatan dengan kebaikan. Mampukan kami untuk melakukan itu Bapa. Kami tahu dan kami sadar itu bukan sesuatu yang mustahil. Tapi tanpa pertolongan-Mu kami tidak mampu melakukannya. Jadikan kami Tuhan orang yang penyabar, agar kami membentengi kejahatan-kejahatan yang datang ini dengan kesabaran yang kami punya, dengan kesabaran yang tinggi. Dan melalui kesabaran itu, kami juga tergerak hati untuk mengampuni dan berbuat baik kepada orang yang telah menyakiti kami. Berilah kami kekuatan untuk melakukan semua itu Bapa. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, kita akan berjumpa lagi di lain waktu. Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat. Salam.